Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membawakan satu renungan firman Tuhan. Saya beri judul Kuasa yang membawa kita kepada pengenalan yang sempurna kepada Tuhan. Nah, saya akan bacakan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 dan 4. Karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat ini dikatakan karena kuasa ilahinya yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Kata kuasa, kata yang sama yang dipakai di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di mana ketika Tuhan berjanji kepada murid-murid pada saat itu untuk menunggu di Yerusalem sampai kuasa Allah dicurahkan dalam kehidupan mereka. Kata kuasa berasal daripada kata dunamis atau dinamit. Nah, kuasa ini yang dicurahkan dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Nah, hal yang sama yang diungkapkan oleh Petrus berkata bahwa karena kuasa ilahinya yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Hidup yang apa yang Tuhan ingin kita lakukan atau yang ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu hidup di dalam kesalehan. Sebagai orang percaya, mari kita bukan hanya sekedar mengenal siapa Tuhan kita, tetapi kuasa yang dicurahkan dalam kehidupan kita itu membawa kita kepada kehidupan yang saleh, hidup yang mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, hidup yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan kuasa itu membawa kita kepada pengenalan yang atau pengenalan yang penuh atau pengenalan yang sempurna kepada Tuhan. Ini dua hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup di dalam kesalehan, kita semakin mengenal siapa Tuhan itu. Kita bukan hanya mengenal dengan setengah-setengah, tetapi kita mengenal secara penuh, secara utuh, ya. Dan dua hal ini yang membawa kita kepada suatu janji yang Tuhan ingin berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan dikatakan di dalam ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang berharga dan sangat besar. Janji ini bukanlah janji untuk kehidupan jasmani kita, tetapi ini adalah janji untuk kehidupan rohani atau kehidupan yang kekal yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Jadi dua hal ini yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 13-14 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan pekerjaan menurut kehendak Allah. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu mengerjakan di dalam kita satu keinginan ilahi, satu kemauan untuk kita bisa semakin mengenal akan Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri kita membawa kita kepada pengenalan yang utuh, pengenalan yang sempurna, ya, sehingga kita hidup di dalam kehendak Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari
Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Saat ini engkau yang belum dipenuhi Roh Kudus, buka hatimu sehingga Roh Kudus turun atas kehidupanmu. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang setengah-setengah, tetapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, itulah yang memampukan untuk kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, hari ini saya mau minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan yang diwujudkan melalui dan Roh Kudus yang akan dan memimpin ketaatan di atas engkau rata-rata. masuk dalam Penyembahan sejati bukan sekedar Tuhan lagu memberkati dan kita. kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati